Shalom teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Yoel Ade Prasetyo di channel ini ya guys. Salam toleransi NKRI harga mati. Welcome to my channel, subscribe, like, comment, and share ya guys. Thank you. Ya teman-teman semua, ya tadi malam ada sebuah diskusi yang sangat bagus ya di roomnya Solata BM2 Apologet teman-teman. Nah ini Sin Solata kedatangan Kang Abdul. Nongol juga Kang Abdul ini ya di channelnya Solata ya teman-teman ya. Nah ketika di tim Solata ini lagi diskusi hangat-hangatnya ya membahas tentang Nabi yang diracun. Wah kok bisa ya teman-teman ya. Nabi kok diracun kan gitu kan. Nah ini Kang Abdul mencoba menjelaskan kenapa ada istilah Nabi diracun. Nah di dalam hadis mereka atau kitab mereka gitu ya. Daripada saya salah menginterpretasikan, yuk teman-teman boleh simak dan coba berpikir dengan baik ya. Kita boleh bertanya, kita boleh juga belajar dari diskusi yang disampaikan di tim Solata ini teman-teman ya. Yuk kita sama-sama dengarkan ya. Dibaca. Siap. Oke, yang ini nih. Oh ini bermubahalah. Nabi mengenai mubahalah. Iya. Ini mubahalah Pak. Kita Bukan. ini. Yang hadis bahwa sebentar. Ini mengenai bukan hadis yang hadis. Oke, jadi Nabi itu meninggal akibat apa Pak? Itu pertanyaan saya. Tapi bukan karena sakit. racun. Saya bisa Bukan jawab karena dengan sebentar. Kita putar videonya dulu. Enggak, kita putar videonya dulu. Baru itu kita ke lagi Pak Bom linknya dari sunnah.com itu. Kenapa dia nabinya mati dan alasan apa dibalik memberikan racun itu? Biar simak mengerti. Mana lagi di sini. Ini bahasa Inggris ya. Silakan. Bahasa Inggris. Saya bacakan terjemahan bahasa Indonesianya Pak. Gak jauh beda kok Mak. Enggak, sebentar. Kita putar video aja dulu yang lebih aktual. Penggugat yang tahu tuh penggugat. Kita putar videonya dulu. Killer yang ahli hadis dengan penggugat itu. Sebentar, kita putar videonya dulu. Killer Oh, hadis. Cicak semua makan cicak kan Ciler. Pak Ciler udah makan cicak Pak Ciler. Punya bulan. Udah bunuh cicak belum? Pak Ciler udah makanin cicak. Ada hadisnya nih. Coba tampilkan dulu hadisnya. Ini yang pendeknya dulu ya, nanti sambil saya cari lagi yang panjang. Malam ini seharusnya mantap nih dialognya nih. Itu yang saya kirim Pak Killer yang panjang itu. Oh. Coba share screen Pak. Nah itu dah, Pak. Oke, mendingan video dulu Pak. Coba kita lihat video dulu. Kita mau ini kan Pak. Ya udah share screen Pak, share screen. Kita dengar sama-sama Pak Max. Semakin parah, lalu kemudian kata Nabi kepada Aisyah. Apa kata dia? Ya Aisyah, wahai Aisyah. Ma'azalu ajidu alamat ta'am. Terasa di dalam sakitnya makanan yang kumakan waktu dia. Tuh hadisnya ada jelas tuh. Ya. Siap. Ada hadisnya ya Pak Max. Oke, kita terusin videonya. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Yang meracunnya adalah Zainab. Kita ulang lagi. Wahai Aisyah. Ma'azalu ajidu alamat ta'am. Terasa di dalam sakitnya makanan yang kumakan waktu di Khaybar. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Ini dalil bahwa dia mati diracun. Yang meracunnya adalah Zainab istri Salam bin Misr. Berarti Pak Max ini lebih hebat daripada Ustaz. Iya. Makanya. Oke, silakan tadi hadisnya silakan tampilkan biar tambah kuat. Baik. Yang pertama saya bisa sampaikan, saya tanggapi dulu. Sabar, baca dulu hadisnya. Silakan. Tadi udah bicara kok gimana Pak Max? Antri dong. Gitu Pak Bongo.
Bu Sofi Dia dibiarkan sabar dulu. dengan Nah, kau dari bebas tadi kritik. sudah dari Pak Dhani saja belum bicara gimana? Pak Dhani saya dari tadi diam kok gimana? Sama dong, harus adil dong. Ya ini, Belum. Anak-anak Kau yang dari harus tadi adil sampai saya lah. ngantuk saya tidur kok lebih 20 menit kok gimana? hadis Salah Sahih saya. Bukhari nomor 3918. Daging Ya. kambing yang diracun untuk Nabi SAW saat di Khaybar. Ada fatwa ulamanya segala kok ini. Telah menceritakan kepada kami dan seterusnya. Katanya ketika ditaklukkan Khaybar, Rasulullah diberi kambing yang diberi racun. Ini ada yang panjangnya sebenarnya. Saya lagi coba cari. Tapi kalau mau, ini ada fatwa ulama. Ya kan? Bentar, ini yang lebih bagus ini kita tampilkan ya. Dari, apa namanya ini? muslim.or.id. Bentar, Pak. Oke, Pak. Saya 15 menit lagi Pak Bom ya. Nah, mau kemana Pak Max? Bobo. Aduh, Biasa baru TK, muncul. anak Baru anak satu TK hari. mau biasa mau buka sarung. Jadi ini. Pak, Bumbu udah di-share belum? Bukan sarung apa bukan dasar. Buka sarung. Udah di-share belum, Pak? Oke. Sudah. Oke. Kita baca dulu ya. Ini fatwa ulama Rasulullah SAW pernah disihir dan diracun. Sama dengan yang disampaikan Somad tadi. Ini dari muslim.or.id. Ya, yang dibacakan Somad tadi itu ini dia. Bentar ya. Jadi Nabi ini pernah disihir dan akhirnya mati gara-gara racun. Ya, ini yang terkena sihir. Ini. Wanita Yahudi meracuni Rasulullah. Sedangkan racun, seorang wanita Yahudi telah menaruhnya untuk Rasulullah SAW. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda ketika menderita penyakit. Ini ya, menderita penyakit yang akhirnya beliau meninggal dunia karenanya. Ini kata SAW. Wahai Aisyah, aku senantiasa merasakan nyeri akibat makanan yang aku makan ketika aku berada di daerah Khaybar. Dan sekarang ini adalah saatnya urat nadiku terputus karena pengaruh racun itu. Ini dari hadis riwayat Bukhari. Ya. Kemudian Anas radhiyallahu anhu juga menceritakan. Ya, mana dari dia? Ini ya. Bahwa ada seorang wanita Yahudi datang kepada Rasulullah SAW dengan membawa seekor kambing bakar yang telah diracuni. Kemudian beliau SAW memakan sebagian darinya. Lalu Rasulullah SAW mengutus seseorang untuk memanggil wanita yang memberi kambing itu. Dan wanita itu pun datang. Rasulullah SAW segera bertanya kepadanya tentang itu. Wanita itu menjawab, saya ingin membunuhmu. Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak menguasakanmu untuk atas hal itu. Atau beliau bersabda atasku dalam kurung yang yakni membunuhku. Penterjemah. Para sahabat berkata, perlukah kita membunuh wanita ini? Jangan, jawab Rasulullah SAW. Anas radhiyallahu anhu berkata, saya melihat bekas racun itu senantiasa berada di langit-langit mulut Rasulullah SAW. Maksudnya, ya, maksudnya bekas racun tersebut
tetap ada hingga beliau sallallahu alaihi wasallam wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Silakan, Mbak. Ya, itu Bukhari 2424, Pak. Oh, Bukhari 2424 ya itu ya. Bentar. Ya, yang bekas hati. Iya. Jadi Jelas lah ya, jelas itu ya. jelas ya. Jadi Pak Max, jadi Muhammad mati akibat apa? Boleh saya tanggapin? Ya silakan. Oh, itu dapat wala. Boleh ya? Tanggapin lah. Ya, baik, terima kasih. Ya. Baik. Oke, dalam Islam itu Ustaz, begini sebentar. selain Sebentar, Al-Quran, sebentar. ya, selain Pak. Saya belum Al-Quran, tanggapi lebih kasih. itu Begini, Pak. ada Ini umat muslim kan banyak nonton. Sebentar, Pak Max. Ini kan umat muslim banyak. Bapak mau tanggapi. Habis itu Ustaz Kenama nggak usah dinonton sudah. Berarti Bapak lebih Ustaz lagi dari Ustaz Kenama. Ya udah kita Coba Pak Bombom. Ya. Pak Bombom share screen dulu, Pak. baik. Nggak bisa masuk lagi. Oke, Coba. Share oke, screen dulu, sebentar. Pak. Saya Sebentar, soalnya Pak. harus Ya. Ya, sudah. ini harus keluar. Enggak. Sebentar. Biar kamu tahu. Baca. Tanggapin dulu Biar ya. kamu tahu yang saya bacakan Baca. tadi. Enggak, biar tahu. Ya, itu adalah fatwa Syekh Abdurrahman bin Abdullah As-Suhaim. Ini fatwa ulama loh ini dari muslim.org.id. Kamu bantah dia aja sudah, nggak usah berbantah-bantahan di sini gitu. Baik, oke. Saya tanggapin ya. Lobo. Oke ya. Ya, pikir memang teman-teman Kristen kan begitu. Kalau ada yang menguntungkan, diambil gitu kan. Kalau Loh, Bukan menguntung. orang Poinnya aja sih seperti untuk ini. gimana ngapa? Justru Kamu kamu- benar di situ. Justru kamu yang kalau tidak menguntungkan ditolak. Ustaz Justru Kenama sudah nggak usah khotbah sudah Ustaz Kenama apa Ustaz itu? Ustaz Ya. Muhammad. Gini. Lawan Bom-bom, lagi. kasih waktu dong. Bukan, ya. kamu jangan premi. Kami Contoh nggak rugi paling ikut kecil kamu. aja. Kemarin dalam penentuan Ya, jangan Ramadan premi. saja berbeda. Artinya apa? Artinya apa? Dalam Ya sudah, kamu lebih hebat daripada Ustaz Pasti Kenama. selain yang Sebentar nanti kamu dibenci sama Ustaz Kenama itu. Ya. Apa Ustaz Somad? Oke ya. enggak gini. Saya tanggapin Gini, ya. Max. Yang Max, pertama. Max, sebentar, Pak Max. Lidara. Max, kamu apa manfaatnya kamu menolak yang fakta ini, gitu loh. Kamu sebagai apa kak? Di Indonesia kamu sebagai apa, Max? Max, kamu sebagai apa? Ustadz besar kah atau Ustadz cabul? Sebagai Kamu melawan Ustadz Sebagai Somad. pencari Ustadz Somad itu kebenaran. lebih besar. Ustadz Somad itu lebih besar daripada kamu. Jemaahnya Ini- banyak. Kamu kalahkan Pak Bombom. Ustadz Somad. Aneh-aneh. Ustaz, Pak Bombom ini apa itu menjadi jamin seseorang tidak ada salah? Bombom. Ini juga fatwa loh. Ini yang dipakai orang muslim ini semua ini loh. fatwa Syekh loh ini, fatwa Syekh Oh, Syekh dalam Abdurrahman bin Abdullah Islam, As-Suhaim. apalagi mengenai hadis. Ya udah ini mereka melawan sendiri. Udah, kita ikuti aja udah nggak apa-apa Pak. Nggak apa-apa Pak. Biarin, jadi Biarin aja banyak mereka versi. bermain. Kita tanggapin dulu. Ya udah nggak apa-apa. Jadi Biarin banyak mereka versi, bermain. Boleh saya banyak tanggapin? versi, nggak Ya apa-apa. udah nggak apa-apa. Ya udah kau jelaskan sudah. Nggak apa-apa, silakan. Boleh saya tanggapin. Ya udah nggak apa-apa ini kitab kamu. Nggak apa-apa. Kami nggak protes. Oke ya, saya tanggapin ya. Silakan, Baik, silakan. terima kasih Ya, udah. atas waktunya. Bom. Oke, yang pertama bahwa saya perlu tegaskan bahwa dalam tinjauan hadis ini kan semua berdasarkan hadis. Itu memang kita harus cross check dulu, ya kan? Ada banyak syarat, ada 5 Ya udah. syarat. Bicara Ya kan? aja. Tiga Jangan untuk, lambat. Kau bikin saya ngantuk. 3 untuk syarat, 2 untuk matan. Oke ya. Saya mungkin langsung aja. Itu hadis saya bantah dengan Al-Quran. Ketika Al-Quran sudah membahas seperti itu, apapun yang disampaikan oleh hadis itu sudah pasti terbantahkan. Artinya tidak mungkin ada kontradiksi antara hadis dengan Al-Quran. Al-Quran harus didulukan. Al-Quran menjawab seperti apa? Ya, bisa dibaca dalam surat Al-Maidah ayat 67, surat 5 ayat 67. Ya, saya bacakan. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika min rabbik wa illam fa'al fama ballaghta risalata wallahu ya'simuka minan nas. Ini yang perlu digarisbawahi. Ya, innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan apa yang diperintahkan itu, berarti kamu tidak menyampaikan amanatnya.
Ini yang harus digarisbawahi ya. Allah memelihara kamu. Al-Maidah berapa? Al-Maidah berapa tadi itu, Pak? Udah, nggak usah. Al-Maidah Mereka. 67. Sebentar. Berarti saya lebih sekarang. Memang kitab saya, Pak. Udah, ini Memang bukan kitab kita, bukan. Yang penting sekarang ini, hari ini Ustadz Somad Jadi, punya murid, Bapak. punya jemaat, lari semua. Berarti mereka tahu Ustadz Somad tipu mereka. Ini kok, Ustadz ini yang benar, Ustadz ini nih. Nih, Ustadz dengar ya, Somad ini Ustadz Max saya, saya lebih tapi hebat ya. saya tidak- Ini Bang Max lebih hebat daripada Ustadz nama Saya dengan seluruh tidak- fatwa. Jangan kau berbicara, saksi loh semua loh. Ini lebih hebat daripada ini loh, ini Ya, lebih nggak hebat. apa-apa. Anda lebih hebat Saya daripada ini loh. sampaikan, Ustadz Somad Ya udah, adalah nggak apa-apa. salah satu dari guru saya. Oh, nggak usah, Ya kan kan, kau sudah tapi lawan kok gimana? beliau bukan Akhirnya seorang punya nggak bisa nabi tampil ya? yang tidak Ya sudah, nggak usah, udah nggak usah, udah. Ini kita kamu Pak, kami nggak protes, kalian saja yang baku hantam. Ya udah, kalian yang baku hantam. Nanti kau berbeda dengan Ustadz ini. Kau saya berbeda. Udah. ketika ada Kau lebih berbeda, hebat, Pak Bambang. sakui. Ya udah, saya setuju, sudah saya setuju. Pokoknya kau lebih hebat, sakui kau. Udah tuh, tadi dengar kau punya firman bukan saya kok. Berarti kau lebih hebat, berarti itu mantap. Berarti benar kau saya dukung kau, berarti kau benar. Ustadz Somad salah. Abdul, Itu aja. ayat yang kau baca yang pertama tadi ya, juga yang pertama dari bukan Al-Quran. menyerang apa yang Berarti di Ustadz Somad salah. Bentar Pak. Ustadz Somad salah. Fatwa di Indonesia, seluruh Indonesia ini salah. Kau hebat, sakui. Aduh, mantap. Ayo, silakan. Yang dibacakan tadi sama nggak? Boleh saya lanjutkan? Boleh saya Pak Omar, lanjutkan? yang dibacakan tadi sama nggak? Ya. Benar nggak itu? Itu dalil naklinya ya. sama isinya Kenapa? Pak, tapi tidak Kau usah tidak ada setuju hubungannya. dalil. Hadis Intinya dia itu nggak lebih ada hebat hubungannya pada ke fakta yang Ustadz. ada. Nggak ada Dia hubungannya, hanya Bang. dia hanya mau menyampaikan ayat itu untuk menjawab kita bahwa kita itu memang kayak gitulah kelakuan orang kafir, nggak percaya apa yang dikatakan Muhammad. Ya itu cuma itu doang. Apa itu? Itu bukan Yang membantah. nggak percaya. Kamu Gini hanya loh, berdalih. Begini. Pak Umar, yang nggak percaya Begini, saya luruskan ucapan ya. Muhammad Saya itu luruskan justru ya. dia. Orang udah tertulis di hadisnya seperti itu. Somad udah ngomong seperti itu. Iya. Syekh udah ngomong seperti itu. Dia tolak, Pak. Nggak percaya juga dia gitu loh. Saya sampaikan. Udah dia jadi ustadz. begini. Gitu. Ya sudah, Hadis paling itu, Pacifer. Dia ya, kalau nggak usah saya bicara hadis. WKS Dia lebih hebat daripada Nabi. Sudah dia hebat. Nggak usah. Kita nggak usah dengar. Berarti semua dia mengalahkan ustadz. Dia ini menyangkal, pembohong. Udah kita dengar dulu Pak Dhani dulu. Silakan Pak Dhani. Udah, sedikit sebelum saya keluar ya. Dalam Islam itu perbedaan adalah sebuah rahmat. Nanti besok saya bikin thumbnail, Ketika ada ustadz baru. yang Ustadz baru mengalahkan. Abdul, fakta Udah, sudah ditunjukkan bahwa kamu malu mengakui nabimu diracun. Udah itu fakta. Udah. Stop. Buatmu itu. Saya ada Kamu malu ada nabimu dalilnya. diracun. Kamu malu Al-Quran nabimu diracun. Itu sudah fakta. menjelaskan Dan itu kau pertontonkan di bahwa- publik. Udah, diam kamu. Stop, bohong-bohong Justru- kamu. Jangan ngebual. Udah, Justru diam. dengan seperti ini. Udah, diam. Udah, Tunggu, kamu lebih jangan hebat daripada ngomong lagi. Ustadz Somad. Ayo. Jangan main-main Ya, sama satu saya. itu. Kamu punya, Itu dari- Mas Milenus, kamu punya jemaat berapa banyak kah? Jemaatmu berapa Nggak punya banyak? jemaat saya, nggak punya. Oh, kenapa kamu punya jemaat? Kau punya jemaat kok kamu lebih hebat daripada Ustadz Somad? Aneh-aneh Saya aja. tidak bilang lebih hebat. Saya tidak bilang lebih Oh, kamu memang Tapi di dalam Ustadz Kenapa lebih hebat kok? Coba kamu ceramah lebih hebat mana? betul, Ustadz Somad. betul. Yo, kenapa kamu bilang Ustadz Somad salah? Kenapa kamu bilang Ustadz Somad salah? Gimana sih? Kalau manusia tidak maksum, Pak Bom. Kamu lebih hebat daripada Ustadz Somad. Pendapat berarti beristihad. Coba gini Saya Pak Bom. tidak Bentar Pak Bom. Pak Max. lebih hebat. Abdul. Tapi dalam Abdul. Islam itu Abdul. istihad Abdul. Wah, Abdul. mana itu boleh. dibolehkan. Sebentar Abdul gini. Pak Bom akan tampilkan kamu satu layar penuh bilang, Somad, kamu salah. Sebenarnya Iya, kamu Muhammad- bicara. Oke. Ya, coba kamu sampaikan Kamu seperti bicara. itu. Silakan. Karena tadi kita tadi Ustaz menampilkan Ahmad, videonya yang Somad. terhormat. Kamu sampaikan kepada Baik, Somad baik. bahwa dia salah. Baik. Oke, silakan. Kepada Ustaz Abdul Somad yang sangat saya hormati dan yang terhormat, saya sampaikan dalam hal ini saya dengan antum berbeda pendapat. Kalau saya mengenai Nabi diracun itu, hadisnya menurut saya sangat bertentangan dengan Al-Quran. Al-Quran dalam surat Al-Maidah
surat 5 ayat 67 di situ jelas sekali bahwa Allah ya'simuka minan nas. Allah menjaga kau dari keburukan-keburukan yang disampaikan atau yang dibuat oleh manusia. Dan dalam hal tersebut kalau kita analisis satu persatu hadisnya, kita telit hadis yang panjang bahwa Nabi tidak sampai mencicipi karena daging tersebut lebih. Yang ketiga, saya sampaikan bahwa kejadian bukan Aisyah ya, tapi Zainab. Namanya Zainab dari bangsa pada saat itu, ya kan itu tahun ke-5 Hijriyah. Ke-5 Hijriyah. Sedangkan Nabi meninggal tahun ke-10 Hijriyah, 5 tahun. Kita cek, apakah betul ya racun itu bisa sampai sepanjang itu? Ya kan berpengaruh. Ya, jadi ketika meneliti hadis ya mungkin kita coba cross check Ya dulu. bilang dong, bilang dong, Somat kamu Nabi. salah gitu. Bilang Gini Somat kamu aja salah. Pak Tiller. Nanti hasil pembicaraannya Saya kirim tidak aja bisa ke dan tidak ada Facebook hak memberikan, Pak Abdul Somad, hak jadi dia memberikan bisa bantah menyalahkan. nanti. Tapi dalam hal ini Kita kirim aja video ini ke sana untuk mungkin kita berbeda pendapat. dibahas. Silakan dulu. Silakan Kang Abdul Somad. Kang Abdul Somad. Abdul, kau bilang Abdul Somad kau salah. Satu, dua, tiga, silakan. Bilang Abdul Somad kau salah. Saudara Somad, Jadi kita kirim di Facebooknya dia. Saya Pak Lobo. dengan antum. Sebentar, ulang. Abdul Somad kau salah. Jangan bicara begitu. Kau bilang kau salah karena kita semua dukung Abdul Somad. Setelah kau bilang Abdul Somad salah. Penggiringan. Saya tidak ada kapasitas untuk menyalahkan. Itu tidak karena kau protes. Kami kasih tahu 7 videonya kau protes. Bukan kami yang protes. Kami ingin tahu. Coba bilang Abdul Somad salah. Ayo. Makanya Pak Bom, inilah akhlak dalam Islam. Ketika berbeda itu tidak seperti mati di abad Iya nggak apa-apa. Ya jutaan orang meninggal. Kita berlapang dada. Ya, kita berlapang dada. Silakan. Udah kau bilang aja salah. Sudah kau bicara aja pokoknya. Kau bilang aja udah. Oke, Abdul Somad. Abdul Somad, saya lain pendapat. Kamu saya nggak setuju. Gitu aja. Bilang aja lain pendapat. Aduh. Bilang aja saya lain pendapat. Silakan. Baik, Ustaz Somad, saya lain pendapat dengan antum dalam hal ini. Saya kurang setuju dengan pendapat antum dalam hal ini. Cukup ya? Dalam hal apa? Bicara ngomong dong. Dalam hal pembahasan mengenai bahwa Nabi itu sesuai memang ada. Ulangi dari awal. Ini surat jangan ada suara saya. Jangan. Ya. Ulangi dari awal. Baik. Silakan. Saya nggak setuju. Saya ini Ustadz Abdul Somad yang saya cintai. Saya berpendapat berbeda. Gitu aja. Mengenai racun di Khaybar. Baik. Khaybar. Oke, silakan. Sudah saya sampaikan. Ya. Baik, Ustaz Ahmad, mengenai kematian Rasulullah yang berdasarkan hadis bahwa Nabi diracun, saya sependapat dengan antum dan dalam hal ini saya tidak setuju dengan pendapat antum. Saya berpegangan kepada ayat Al-Maidah ayat 7 yang bahwa disebutkan saat tegas bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menjaga dari manusia. Oh ya'simuka minan nas. Jadi racun tersebut saya bisa menjelaskan mungkin dari sisinya itu tersambung, mungkin sikoh juga, ya kan? Tapi dari sisi matanya bertentangan dengan surat Al-Maidah ayat 67. Syukran, mohon maaf kalau misalkan tidak berkenan dan mungkin lancang kepada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu juga mungkin terakhir buat semuanya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau yang punya TikTok lumayan udah dapat konten tuh. Yang punya TikTok lumayan. Pak Bom baca di chat. Pak Bom baca di chat. Dan juga yang lain. Yang punya TikTok bisa ambil. Punya TikTok. Nggak apa-apa. Dalam Islam, yang punya TikTok. Dalam Islam semua disampaikan dengan akhlak. Ya, nggak apa-apa. Mudah-mudahan Ustaz Somad bisa mendengar. Walaupun saya bukan siapa-siapa, ya kan?
Tapi paling tidak itu adalah pendapat saya dalam agama. Gini, Mas. Maksudnya gini. Kita hargai. Nah, mohon maaf, Pak Bung. Sudah waktunya sudah cukup. Waktunya Oke, dadah ya. sudah malam. Oke, dadah. Izin mau Ya. istirahat. Buka sarung ya. Ini buka sarung ya. Dadah, buka sarung. Sudah buka sarung. Oke, Pak Sudani. Assalamualaikum. Yang lainnya. Selamat malam. Ya, salam. Mantap. Iya, teman-teman. Itulah diskusi yang sangat bagus ya. Jadi ternyata ketika Kang Abdul ini berani ya melawan ajaran Abdul Somad yang mengatakan Nabi mati diracun. Nah, kalau saya sih nggak mau bicara banyak ya karena saya nggak ngerti ya teman-teman ya. Silakan teman-teman yang Muslim itu kalau tahu apakah benar Abdul Somad atau Kang Abdul ini yang mengatakan bahwa nabiku tidak mati diracun, tapi Ustadz Somad mengatakan nabinya itu mati diracun. Jadi gimana nih? Menurut teman-teman bagaimana? Apakah teman-teman ada yang Muslim, ada yang Kristen tahu soal ini? Silahkan tulis komen di bawah ya. Supaya kita semua bisa bantu memberikan informasi yang akurat dan data yang valid ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video ini. Selamat pagi, selamat malam, selamat sore. Tuhan Yesus memberkati. Salam toleransi NKRI harga mati guys. Welcome to my channel. Subscribe, like, comment, and share ya guys. Thank you.